Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswendi dengan NPI 1462000090. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat. Kurang lebih adalah seperti form order. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk source code-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengimport package dari material Dart, kemudian package YTL untuk tanggal dan juga package form builder. Kemudian void main run app akan menjalankan kelas myApp, di mana kelas myApp ini akan mengextend status widget. Di dalam status widget akan mereturn material app dengan properti theme atau tema menggunakan color schema light, dengan properti selanjutnya adalah debug show check mode banner dengan nilai default false agar tidak menampilkan banner debugging. Kemudian properti home adalah kelas myAppOrder. Pada kelas myAppOrder akan mengextend stateful widget, di mana stateful widget ini akan meng-create state kelas dari myAppOrder state. Di dalam myAppOrder state ini adalah source yang akan dijalankan di stateful widget. Yang pertama adalah pendeklarasian variabel-variabel yang dibutuhkan. Untuk variabel yang dibutuhkan, pertama ada variabel global key yang akan digunakan sebagai key dari form dengan nama form field. Kemudian ada variabel text editing controller pada masing-masing form sebagai controller dengan nama variabel nota, nama pembeli, tanggal, jumlah, diskon, grand total, PPN, uang dibayar, dan uang kembali. Kemudian selain text editing controller juga terdapat variabel yang belum didefinisikan dengan tipe data string, yaitu variabel underscore jenis, juga sebagai variabel atau value dari jenis pelanggan. Kemudian hari libur untuk value dari form hari libur, dan variabel saudara untuk form dari form saudara. Kemudian terdapat beberapa variabel dengan nilai dengan tipe data integer dengan nilai yang diset dengan 0. Di antaranya adalah variabel potongan, jumlah beli, hasil diskon, grand harga, PPN, diskon libur, diskon saudara, uang underscore bayar, dan uang underscore kembali. Selain itu juga terdapat variabel boolean dengan nilai yang diset atau nilai default false. Di antaranya adalah variabel ABC, BBB, XYZ, dan WWW, di mana variabel ini akan digunakan sebagai value dari checkbox. Kemudian selain dari variabel, ada beberapa fungsi yang nantinya akan dipanggil pada saat menjalankan aplikasi. Yang pertama adalah fungsi void process validate, di mana void process validate ini akan menampilkan alert dialog ketika tombol proses ditekan, dengan teksnya adalah proses berhasil, dengan action text button adalah OK. Kemudian selanjutnya adalah function reset. Sama seperti sebelumnya, function ini akan dijalankan ketika tombol reset ditekan. Kemudian akan menampilkan alert dialog dengan teks reset berhasil, juga dengan actionnya adalah berupa text button. Ketika text button ditekan on press, maka akan memunculkan navigator dari alert dialog dengan teksnya adalah OK. Kemudian selanjutnya adalah fungsi hitung jumlah dengan parameter value, di mana pada fungsi hitung jumlah ini terdapat variabel jumlah beli yang akan menampung hasil inputan jumlah pembelian dari user yang sebelumnya diparse ke variabel integer, kemudian ditampung di variabel jumlah beli. Kemudian variabel jumlah beli ini akan ditampung ke variabel grand harga, kemudian akan menampilkan grand total pada saat user menginputkan jumlah pembelian. Di sini akan menampilkan variabel grand harga.
Kemudian untuk fungsi hitung diskon dengan parameternya adalah A dengan tipe data string, ini digunakan untuk fungsi pada jenis pelanggan, di mana pada jenis pelanggan tertentu akan mendapatkan potongan. Seperti jika pelanggannya adalah biasa, maka tidak akan mendapatkan potongan atau sama dengan 0. Kemudian jika pelanggannya adalah tipe pelanggan akan mendapatkan potongan 2%. Jika tipe pelanggan adalah pelanggan istimewa, maka akan mendapatkan potongan 4%. Nah, di sini controller diskon akan menampilkan variabel potongan 0%, 2% ataupun 4%. Di sini variabel potongan diikuti dengan persen. Kemudian variabel hasil diskon akan menampung variabel potongan. Bedanya di sini adalah menampilkan, di sini hanya menampung. Kemudian variabel grain harga akan menghitung nilai dari jumlah pembelian yang sebelumnya diinputkan di sini. Diinputkan berdasarkan value dikurangi dengan hasil perhitungan jumlah beli dikalikan dengan hasil diskon dibagi dengan 100. Kemudian variabel controller grain total akan menampilkan variabel grain harga yang sudah dilakukan perhitungan. Kemudian untuk fungsi hitung libur di sini akan digunakan untuk form hari libur dengan parameter A dengan tipe data string. Jika tidak, maka variabel potongan ini akan menampung hasil perhitungan jumlah pembelian dikurangi dengan hasil diskon. Kemudian setelah dilakukan hasil perhitungan diskon, pada variabel grain harga akan ditambahkan dengan 2.500 jika tidak hari libur. Kemudian akan menampilkan variabel potongan pada form grain total. Sebaliknya, jika value-nya adalah ya, maka akan dikurangi dengan 2.500. Dan variabel grain harga ini akan dikurangi dengan 2.500. Selanjutnya pada controller grain total akan menampilkan variabel potongan. Kemudian pada fungsi hitung saudara dengan variabel B dengan parameternya adalah variabel B dengan tipe data string. Jika B bernilai tidak, maka grain harga yang sebelumnya dihitung sesuai dengan value dari hari libur akan ditambahkan dengan 3.000 jika tidak saudara. Kemudian ditampilkan hasilnya, variabel potongan ditambah 3.000 ke grain total dengan memanggil controller grain total. Jadi untuk grain total nanti akan terus mengupdate nilainya sesuai dengan perhitungan jumlah diskon atau jumlah potongan yang diterima. Selanjutnya saya lanjutkan, jika value-nya adalah ya, maka akan dikurangi 5.000 dan ditampilkan pada controller grain total. Dan selanjutnya adalah fungsi hitung jenis. Di sini saya membuat 4 fungsi hitung jenis karena saya menggunakan tipe data variabel boolean, maka masing-masing fungsi ini akan masing-masing fungsi dari hitung jenis akan disesuaikan dengan value-nya sesuai dengan variabel boolean. Di sini adalah variabel boolean. Jika variabel boolean yang dimaksudkan, jika variabel tersebut bernilai true, maka grain harga akan menampung controller grain total yang sudah diupdate sebelumnya ke dalam, akan diparse ke integer ditambahkan dengan 100. Sebaliknya, jika false maka akan dikurangi dengan 100. Kemudian ditampilkan nilai yang sudah diupdate tadi ke controller grain total. Sama juga seperti sebelumnya, di sini hanya berbeda value-nya karena menggunakan variabel boolean. Ada void hitung jenis 2, jenis 3, dan jenis 4 dengan masing-masing value-nya. Jika value-nya adalah atau checkbox yang dipilih adalah PBB,
maka akan mengurangi 500. Jika XYZ akan ditambah 200, jika WWW akan dikurangi dengan 100. Lalu kemudian apabila terdapat 2 atau lebih checkbox yang dipilih juga akan mengakumulasi setiap value dari void hitung jenis. Kemudian pada fungsi hitung PPN dengan parameter value, di mana value ini adalah inputan dari user yang diparse ke tipe data integer, kemudian ditampung pada variabel PPN. Pada variabel PPN ini akan dilakukan perhitungan grand harga yang dikalikan dengan hasil PPN yang diinputkan dan dibagi dengan 100. Selanjutnya grand total akan mengupdate hasil dari grand harga ditambah PPN. Dan pada fungsi hitung jumlah, ini controller dari form kembalian dengan nama uang kembali akan memanggil variabel uang bayar yang diinputkan oleh user dikurangi dengan grand total dengan memanggil controllernya, kemudian diparsing ke tipe data integer. Selanjutnya sebelum saya lanjutkan, saya akan jalankan untuk tampilannya, karena di sini akan saya jelaskan untuk tampilan. Nah, berikut ini adalah kurang lebih tampilan dari aplikasi form order yang saya buat. Nah, di sini sambil saya jelaskan tampilan, saya akan tunjukkan source code-nya, di mana kelas myApp tadi akan mereturn scaffold dengan properti app bar-nya. Di sini adalah app bar, yang dimaksud app bar adalah ini, di mana di dalam app bar ini terdapat teks form order. Akan terdapat teks form order dengan warna putih yang dibuat dengan widget text style. Saya split dulu untuk layarnya supaya gampang menjelaskan. Nah, setelah app bar, di sini adalah image. Sebelum image ini terdapat single child scroll view, di mana single child scroll view ini hanya terdapat satu child yang memungkinkan untuk di scroll, di mana child tersebut saya buat menjadi kolom agar layoutnya akan tertata seperti kolom atau ke bawah, di mana di dalamnya adalah widget circle avatar dengan radius 75 dengan backgroundnya adalah asset image yang saya inputkan. Kemudian untuk widget center ini akan berada di tengah, kemudian padding ini dengan xInsert.all, maka paddingnya secara keseluruhan akan bernilai 25, akan berjarak 25 dari widget yang lain. Dan di bawahnya ada form, di mana form ini memiliki key adalah form field, di mana form field merupakan global key. Jadi keseluruhan form ini hanya memiliki satu key. Kemudian untuk di dalam form terdapat kolom. Kemudian di dalam kolom ini akan terdapat banyak widget. Yang pertama adalah form nomor nota. Ini adalah form nomor nota. Kemudian validator ini akan membaca apakah value dari form nomor nota ini kosong atau tidak. Jika value is empty atau value-nya kosong, maka akan mereturn pesan wajib diisi, artinya form tersebut tidak boleh kosong. Kemudian selanjutnya untuk controllernya menggunakan nota, di mana nota ini adalah text editing controller. Untuk decoration atau dekorasinya dengan input decoration, di dalam input decoration ini terdapat label text dengan teksnya adalah nomor nota. Maksudnya label text adalah di sini. Nah, nomor nota ini adalah label yang ada di pojok kiri atas dari form tersebut. Kemudian juga terdapat border atau garis luar. Ini adalah garis luar yang berwarna ungu dengan radius 12. Kemudian ada properti index. Index ini adalah semacam teks bayangan. Masukkan nomor nota, maka teks tersebut akan ditampilkan di dalam form tersebut. Ini adalah index.
Kemudian untuk menjaga jarak dengan form di bawahnya, saya gunakan size box dengan tinggi 15. Untuk form yang di bawahnya ada form nama pembeli. Masih sama seperti sebelumnya, validator ini akan mengecek apakah value-nya kosong atau tidak. Jadi untuk form nama pembeli juga wajib untuk diisi. Dan kontrolernya adalah dengan nama pembeli, dimana ini adalah text editing controller. Untuk input dekorasinya masih sama. Terdapat label teks nama pembeli pada pojok kiri atas dengan garis luar memiliki radius 12. Dengan hint text masukkan nama pembeli dan hint text. Dan saya buat size box lagi untuk mengatur jarak dengan form di bawahnya. Nah, pada form di bawahnya ini merupakan widget drop down button form field, dimana ini adalah widget dari package form builder. Untuk dekorasinya sama seperti sebelumnya, terdapat garis luar dengan radius 12. Kemudian untuk validatornya juga wajib untuk diisi. Kemudian value-nya ini adalah jenis variabel underscore jenis, dimana variabel ini adalah string yang belum memiliki nilai, dimana nilai tersebut akan bergantung pada inputan user yang nantinya akan ditampilkan adalah pada property items. Di dalam property items ada biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Kemudian items ini akan dijadikan map dengan parameter value-nya dengan parameter value menggunakan tipe data string yang akan mereturn dropdown menu item. Jadinya merupakan sebuah dropdown menu dengan childnya adalah teks. Di dalam teks ini adalah value yang dimaksud adalah ini yang sudah dijadikan ke map. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, jadi di sini untuk property on change akan men-set state dari fungsi hitung diskon. Nah, di sini saya akan coba untuk sambil menjalankan. Kita buat jenis pelanggannya adalah tipe pelanggan, maka diskonnya akan otomatis menampilkan bahwa tipe pelanggan mendapatkan diskon 2%. Kemudian selanjutnya size box sebagai cara untuk form di bawahnya, dan pada form di bawahnya adalah form tanggal dengan kontrolernya adalah text editing controller dengan nama tanggal. Untuk dekorasinya atau dekorasi masih sama, menggunakan input decoration juga garis tepi, outline input border dengan nilai radius 12, dan saya gunakan icon kalender di sini. Kemudian label teksnya adalah tanggal beli. Kemudian pada property on tab atau ketika tab maka akan menampilkan date picker dengan initial date-nya adalah atau tanggal yang diinisialisasi pertama kali ketika user mengklik form tersebut adalah tanggal sekarang. Dan untuk tanggal awal dari kalendernya dari property first date adalah tahun 2019, dan tanggal akhirnya pada property last date adalah 2015. Nah, kemudian pada saat user mengklik salah satu dari tanggal tersebut menggunakan parameter pilih tanggal, jika parameter pilih tanggal itu terisi atau tidak sama dengan nol, maka akan memanggil controller dengan nama tanggal dengan format hari, bulan, dan tahun. Nah, ini adalah tampilan dari kalender. Akan menginisialisasi tanggal saat ini, tanggal 3 November. Ketika kita klik OK, maka akan menampilkan tanggal 3 bulan 11 tahun 2012. Selanjutnya pada form di bawahnya adalah form jumlah pembelian. Untuk validatornya masih sama, akan mengcek apakah form tersebut terisi atau tidak. Jika tidak terisi maka akan menampilkan pesan wajib diisi, artinya form ini tidak boleh kosong. Untuk property on change dengan parameternya adalah value ini adalah inputan dari user, akan men-set state fungsi dari hitung jumlah.
ketika kita masukkan hitung jumlah 20.000, maka fungsi hitung jumlah juga akan menampilkan pada form grand total. Untuk controllernya menggunakan controller jumlah dengan dekorasinya masih sama, dengan label text adalah jumlah pada pojok kiri atas, kemudian garis luarnya dengan radius 12, dengan hint textnya adalah masukkan jumlah pembelian. Kemudian di bawahnya adalah form diskon. Pada form diskon ini user tidak bisa menginputkan, maka saya buat untuk propertinya adalah read only, akan men-set nilai true, di mana user tidak akan menginputkan pada diskon. Jadi untuk form diskon ini akan bergantung pada drop down bottom field. Jika kita ganti, maka diskonnya akan 0 sesuai dengan fungsi hitung diskon. Apabila tipenya adalah pelanggan istimewa, maka 4%. Begitu pula grand total akan otomatis men-set nilai yang sudah dihitung dengan diskon. Kemudian di bawahnya adalah form radio group. Saya menggunakan form builder radio group dari package form builder. Pada properti on change-nya akan men-set fungsi hitung libur dengan parameternya adalah hari libur. Jika tidak, maka tidak akan mengurangi nilai dari grand total. Nah, jika ya, maka akan menambah nilai dari grand total. Untuk dekorasinya sama seperti sebelumnya, dengan label text-nya hari libur pada pojok kiri atas, kemudian outline input border atau garis luarnya dengan nilai radius adalah 12. Dan pada form ini juga wajib diisi, maka saya gunakan validator. Kemudian untuk optionnya ini adalah dengan value tidak dan iya, menggunakan form builder field option. Dan di bawahnya juga sama seperti hari libur. Pada form saudara ini pada properti on change-nya dengan parameternya adalah saudara, maka akan menjalankan fungsi hitung saudara. Untuk dekorasinya masih sama, dengan label teks saudara pada pojok kiri atas, dengan bordernya atau garis tepinya, garis luar dengan nilai radiusnya adalah 12. Dan untuk validatornya sama seperti hari libur, form ini tidak boleh kosong. Dan option, pada property option menggunakan widget form builder field option dengan value-nya tidak dan ya. Jika value-nya tidak, maka akan menambah nilai grand total. Jika ya, maka akan mengurangi nilai grand total. Kemudian di bawahnya adalah ada teks di sini, jenis barang dibeli. Ini adalah checkbox. Pada checkbox ini saya gunakan radio atau checkbox list style, widget checkbox list style. Saya tata menggunakan layout row, kemudian di bawahnya ada container, di dalam row ada container, dengan dekorasinya adalah menggunakan box decoration. Untuk warnanya saya gunakan warna hexadecimal. Untuk border radiusnya sama dengan sebelumnya, saya gunakan radiusnya adalah 12. Untuk lebarnya adalah 150. Dan pada checkbox ini terdapat title-nya adalah ABC sesuai dengan checkbox listnya, dengan value-nya ABC, di mana value-nya adalah tipe data boolean. Untuk property on change dengan parameter value, maka akan men-set state fungsi hitung jenis sesuai dengan value yang dipilih oleh user. Value di sini akan ditampung dengan variabel boolean, kemudian dilakukan fungsi hitung jenis sesuai dengan value-nya. Sama seperti dengan yang lain, di sini juga ada container pada checkbox yang lain. Set state-nya juga masih sama. Yang berbeda adalah value-nya.
Kemudian fungsinya juga berbeda karena nilai yang dihitung pada masing-masing fungsi akan berbeda pada setiap checkbox. Sini juga ada XYZ, checkbox XYZ, dan juga checkbox WWW. Ketika user mengklik akan mengubah nilai sesuai dengan fungsi hitung jenis dengan value masing-masing. Nah, kemudian di bawahnya adalah form PPN dengan menggunakan kontrol PPN. Untuk validatornya juga sama, form ini wajib diisi. Jika tidak diisi atau kosong, maka akan menampilkan pesan wajib diisi. Dan dekorasinya masih sama dengan label teks PPN pada pojok kiri atas. Untuk bordernya menggunakan outline input border atau garis luar dengan radius 12. Pada properti onChange dengan parameter value akan men-set state. Jika value-nya terisi atau tidak kosong, maka akan menggunakan fungsi hitung PPN dengan parameter value. Parameter value ini adalah sesuai dengan inputan user. Ketika kita menginputkan PPN, maka otomatis akan terpotong dari grand total. Maksud saya akan menambahkan grand total. Untuk di bawahnya adalah grand total, dimana grand total ini nanti akan selalu mengupdate nilainya sesuai dengan potongan atau jenis yang didapatkan masing-masing customer menggunakan controller grand total, dimana grand total ini juga tidak dapat diinputkan oleh user. Maka digunakan properti read only dengan nilai itu. Untuk dekorasinya masih sama, dengan label teksnya adalah grand total pada pojok kiri atas, dengan bordernya atau garis luarnya dengan nilai radius 12. Kemudian di bawahnya terdapat form uang dibayar. Pada form ini validatornya juga sama, form ini wajib diisi. Jika value-nya kosong, maka akan menampilkan pesan wajib diisi. Dan pada onChange dengan parameter value akan men-set state uang bayar, di mana uang bayar ini akan menampung hasil inputan user dengan parameter value yang diparse ke tipe data integer menggunakan controller uang dibayar. Untuk dekorasinya juga sama dengan label teks uang dibayar pada pojok kiri atas dengan garis tepi menggunakan radius 12. Apabila kita inputkan untuk nilai uang dibayar, sini saya inputkan 15.000. Untuk grand totalnya jumlah yang harus dibayar adalah 12.540. Kemudian di bawahnya ada form uang kembali. Pada form ini menggunakan controller uang kembali. Pada uang kembali ini juga tidak dapat diinputkan oleh user, maka digunakan properti read only dengan defaultnya adalah true. Untuk dekorasi juga masih sama dengan label teks pada pojok kiri atas yaitu uang kembali dengan bordernya atau garis tepinya menggunakan radius 12. Kemudian di bawahnya terdapat dua elevated button yang disusun menggunakan widget row dengan main axis alignment-nya adalah center. Pada elevated button yang pertama adalah button proses. Pada button proses, stylenya pada properti style menggunakan elevated button style from dengan minimum size-nya lebar 100 dan tinggi 40. Untuk properti on press pada button proses, jika form field-nya sudah tervalidasi, form field ini adalah global key, maka akan menjalankan fungsi hitung kembali untuk memproses uang kembalian. Sekaligus juga akan menampilkan fungsi proses validate, di mana proses validate akan menampilkan alert dialog. Untuk pada elevated button di dalamnya terdapat teks proses dengan stylenya adalah font size.
ukuran fontnya adalah 15 dengan font weight-nya adalah bold atau dipertebal dengan warna fontnya adalah warna putih, colors white. Dan di sampingnya saya gunakan size box juga untuk mengatur jarak. Terdapat elevated button yang kedua, yaitu button reset. Pada button reset ini juga sama, stylenya menggunakan elevated button style from. Untuk minimum size nya juga sama dengan lebar 100 dan tinggi 40. Untuk properti on press, ketika button on press ini ditekan akan set state jika form field atau global key-nya sudah tervalidasi, maka akan menjalankan fungsi reset validate. Reset validate ini akan menampilkan alert dialog. Kemudian selain menjalankan fungsi reset, juga form field-nya akan di reset ke nilai default. Kemudian untuk form nota akan dibersihkan menggunakan clear. Nama pembeli juga akan di clear. Kemudian variabel jenis akan diset ke null atau kembali ke awal. Kemudian begitu pula dengan tanggal, jumlah, diskon, PPN, credit total, uang dibayar, dan uang kembali. Maka semua formnya akan dikosongkan. Selain itu juga pada variabel boolean akan diset ke nilai awal yaitu false. Di dalam elevated button terdapat text reset dengan stylenya adalah font ukuran 14 dengan font weight-nya adalah di bawah tebal dengan warna teksnya adalah putih. Nah, di sini akan kita coba untuk jalankan untuk elevated button proses. Ketika elevated button proses ini ditekan, di sini terdapat form yang belum diisi. Jadi untuk form yang belum diisi akan tidak akan memproses elevated button. Kita inputkan dulu form yang belum diisi. Dan kita klik button proses, maka akan menampilkan alert dialog dengan teksnya adalah proses berhasil. Ketika kita tekan OK, akan menghilangkan alert dialog dan menampilkan jumlah dari uang kembali. Nah, ketika reset button reset ditekan, maka akan menampilkan pula alert dialog. Ketika kita tekan OK, maka akan menghilangkan alert dialog, juga akan membersihkan semua form dan men-set nilai variabel ke nilai awal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.